Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa, senang sekali hari ini saya Kori Hafizah kembali membersamai Anda dalam Bincang iNews. Pemirsa, menilik permasalahan yang saat ini sedang viral, sedang banyak diperbincangkan di Nusa Tenggara Barat, bahkan di Indonesia. Tapi ini adalah kasus yang memang berulang-ulang, bukan hanya yang pertama kali dan bukan hanya ini saja begitu ya. Ini adalah kasus yang memang setiap tahun ada saja kasus serupa seperti ini. Investasi bodong yang sedang banyak diperbincangkan juga oleh warga Nusa Tenggara Barat. Seperti apa sih investasi bodong ini dan juga seperti apa begitu ya kasusnya secara hukum, dan juga kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana mengedukasi masyarakat juga ya untuk investasi bodong yang menjadi permasalahan yang menjadi perbincangan begitu ya di warga Nusa Tenggara Barat. Saya sudah hadirkan dalam Bincang iNews kali ini dari pakar hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Bang Bahri Yamin MH. Halo Bang Bahri. Oke, halo. Kabar baik? Kabar baik. Saya tadi mau panggil Bapak karena beliau ada seorang dosen, tapi panggil Bang saja biar lebih mudah gitu ya. Oke, itu juga saya senang kalau dipanggil. Senang dipanggil Bang ya? Ya, Oke. Baik Bang Bahri, ini kita berbicara mengenai jerat hukum investasi bodong yang lagi banyak diperbincangkan. Mungkin mahasiswanya juga banyak yang menjadi korban. Ada mungkin ya, bukan banyak. Tapi memang warga Nusa Tenggara Barat, bukan hanya warga Nusa Tenggara Barat saja, seluruh Indonesia menjadi korban dari investasi bodong. Bukan hanya yang sedang viral saat ini, dari tahun ke tahun ada saja begitu ya menjadi korban dari investasi bodong. Tapi kita awali perbincangan kita dari investasi bodong. Mungkin dari sudut pandang Bang Bahri boleh dijelaskan apa definisi investasi bodong? Jadi investasi bodong ini, sepengetahuan saya ini ya, itu semacam bentuknya itu adalah bentuk penanaman modal semacam itu, ya, yang dilakukan oleh orang perorangan atau bisa juga oleh sekelompok masyarakat. Ya. Itu investasi bodong ini bisa dalam bentuk yang sifatnya online, bisa juga dalam bentuk yang konvensional semacam itu. Itu pengetahuan saya tentang investasi. Oke, dan investasi bodong ini kalau secara hukum memang tidak diperbolehkan begitu? Oh iya. Intinya gini ya, semua perbuatan ya yang tidak sesuai dan berdasarkan hukum, khususnya hukum pidana ya, maka itu dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana kalau seandainya itu dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan seperti itu. Itu pemaknaan di dalam asas legalitas di dalam hukum seperti itu. Baik, tapi kalau berbicara investasi, tentunya investasi ini adalah hal yang dianjurkan begitu. Tapi investasinya harus tepat. Kalau investasinya memang tidak tepat, itu berarti dinamakan bodong. Tapi definisi bodong ataupun investasi yang tepat, kalau secara hukum ada perizinan atau apa yang bisa menjadi legalitas dari sebuah investasi itu? Jadi pada prinsipnya investasi itu kan di semua negara itu diperkenankan. Betul. Termasuk Indonesia. Dan itu sangat diharapkan juga oleh negara-negara yang masuk dalam kategori negara berkembang, itu sangat baik sekali. Namun demikian, dalam pengajuan investasi itu, yang perlu diperhatikan oleh kita itu adalah harus sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Regulasi yang sudah ditetapkan oleh sebuah negara. Ya, harus sesuai lah, gitu kan. Jadi kalau misalnya dia tidak sesuai, saya yakin itu tidak akan diterbitkan izin. Oke. Kalau secara hukum regulasi yang ada di Indonesia seperti apa Pak? Syarat-syarat penerbitannya mungkin? Nah kan tergantung investasi apa yang kita mau investasikan. Apakah investasi itu di bidang, misalnya di bidang pertambangan gitu kan. Tentu harus kita ikuti regulasi terkait dengan soal pertambangan gitu. Nah kalau dia sesuai dengan aturan itu ya saya yakin akan diterbitkan usahanya. Semacam itu. Oke, jadi memang berbicara mengenai legalitas investasi itu berarti hanya berbicara mengenai perizinan saja begitu ya? Ya itu salah satunya. Perizinan itu kan dasar orang memulai berinvestasi kan. Setuju. Ya. Harus dia punya dasar hukumnya terlebih dahulu. Jadi kalau dia mau investasi tanpa ada dasar hukum, yang menjadi soal nanti itu ketika ada persoalan hukum, bagaimana cara menyelesaikannya? Kalau semua di awal diatur dengan baik, itu ya. Karena ini nanti kan para investor juga dia akan mendapatkan keuntungan, bagi negara juga akan mendapatkan keuntungan. Kemudian bagi para pihak yang bekerja sama dengan investor juga ya akan mendapatkan keuntungan. Dan itu supaya tidak ada persoalan di kemudian hari, di awal-awal kita berusaha itu harus diperhatikan seluruh peraturan-peraturannya. Semacam itu.
Oke. Nah, itu menurut saya seperti itu ya. Oke, baik. Tapi yang terjadi di Indonesia, kita bicara secara umum begitu ya, sebelum nanti kita mengerucut ke Nusa Tenggara Barat yang sedang viral. Yang sering terjadi adalah masyarakat itu tidak mengetahui apakah itu investasi bodong ataupun investasi yang sudah legal. Kalau bagi masyarakat, kira-kira bagaimana cara mengetahui, membedakan antara itu investasinya memang investasi yang sudah legal atau investasi yang memang belum berizin atau mungkin bodong ya, seperti itu? Kalau ini biar tidak keliru saya menyampaikan nanti ya. Ini barangkali ini pertanyaan ini cocoknya itu disampaikan ke mungkin di otoritas jasa keuangan ya. Kalau secara hukum, mungkin Bang Fahri bisa menjawab dari sudut pandang hukumnya. Ya, lagi-lagi ya, kalau dari sudut pandang hukum itu, kalau kita mau berinvestasi misalnya, kita harus perhatikan betul apakah ini perusahaan ini sudah berizinkah atau tidak. Nah, itu yang paling penting. Tentu untuk mencari tahu ini sudah berizin atau tidak, mohon maaf ya, biasanya itu yang bisa mencari tahu informasi yang begini-begini itu kan yang cukup lah ya dalam konteks pendidikannya. Kalau masyarakat biasa kan yang penting taunya uang, menghasilkan kalau uang dia dengan menghasilkan instan. keuntungan yang cukup ya, sudah dia akan lakukan tanpa memperhatikan aspek-aspek legalitas atau aspek hukumnya semacam itu. Oke. Dalam konteks persoalan-persoalan terakhir ini yang muncul di Nusa Tenggara Barat ya, barangkali memang di sini dibutuhkan edukasi ya dari apa namanya pihak-pihak terkait ya. Kalau kita yang paham ini mestinya ya anggap saja kita paham lah ya, mestinya kita harus mengecek lah ini investasi ini legal atau tidak, semacam itu. Baik. Jadi dari memang sisi izinnya terlebih dahulu. Jangan dulu kita bicara dari aspek bagaimana nanti dalam pelaksanaannya. Kita lihat dulu izinnya. Izinnya itu hal mulai pertama dari izinnya, yang harus dilihat ya. Lihat, Legalitas secara hukum. Legalitas. Baik, Bang Fahri nanti kita lanjutkan lagi, ditahan dulu ya. Menarik makasih. sekali perbincangan kita, ini tentunya bisa mengedukasi juga bagi masyarakat, Bang Fahri. Kami jeda, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. boleh nggak sih Iya, dikasih benar. senjata Mbak gitu? Vera, Boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan, PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. menyuarakan keadilan, melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Kita masih berbincang-bincang mengenai investasi bodong, jerat hukum investasi bodong. Bang Bahri, mohon maaf, kalau berbicara mengenai investasi bodong, memang seperti yang Bang Bahri bilang tadi, masyarakat hanya tahu masalah uang dan juga uang. Uang itu kalau investasi bodong juga secara instan. Satu minggu pun sudah bisa balik modal. 1 minggu lagi sudah dapat keuntungan satu kali lipat ataupun 2 kali lipat dari modal. Dan itu memang yang menggiurkan masyarakat.
begitu ya. Kalau dari sudut pandang Civitas Akademika, adakah sebuah edukasi yang dilakukan mungkin bagi mahasiswa-mahasiswa agar juga terjun ke masyarakat untuk mensosialisasikan tentang hal tersebut? Oh, baik. Jadi memang di perguruan tinggi itu ada tridharma ya. Salah satu tridharma perguruan tinggi itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, bentuk pengabdian kepada masyarakat ini khususnya di Fakultas Hukum itu berbagai macam. Ada bentuknya klinik hukum, gitu kan? Ada kemudian pelayanan hukum, gitu. Ada bentuk edukasi-edukasi lain. Dan ini sering kita lakukan ya di masyarakat ya. Melakukan pengabdian, memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, yang paling sering kita khususnya saya ya ke masyarakat itu terkait dengan persoalan narkoba, gitu kan? Nah, kalau untuk khusus ini, soal investasi bodong ini sepanjang karir saya sebagai dosen itu belum ini ya. Mungkin ke depannya ya, Bang Bahri Hanya ya. setelah peristiwa banyak seperti ini ya, mau tidak mau kita harus berpacu juga. Karena untuk memberikan bisa edukasi. jadi ini darurat begitu ya. Masyarakat harus benar-benar diberikan edukasi. Karena bukan hanya masyarakat yang mohon maaf mungkin tidak berpendidikan saja. Kalangan yang menjadi korban juga banyak yang pejabat juga saya rasa ada yang menjadi korban. Para ASN juga banyak yang menjadi korban. Itu kan yang dilihat oleh masyarakat, mohon maaf, yang ada di perkampungan misalnya, dan itu itu saja yang menjadi seorang ASN melakukannya. Apalagi saya, itu yang membuat kepercayaan mereka begitu. Kira-kira menurut pandangan Bang Bahri seperti apa? Bisa jadi ya, bisa jadi perkembangan investasi bodong itu karena yang menjadi member itu juga adalah yang cukup dalam konteks pendidikannya, sehingga masyarakat tadi itu ikut juga dalam investasi semacam demikian. Karena mereka lihat yang seperti Mbak sampaikan tadi itu, yang berpendidikan saja bisa mengikuti, apalagi kita. Semacam ada garansi bagi mereka secara tidak langsung lah. Betul. Nah, ada jaminan ya, jaminan investasi semacam demikian. Gitu. Maka bagi saya sebenarnya persoalan masalah semacam ini bisa kena siapapun. Bisa jadi kita juga ini ke depannya akan terjerat dengan persoalan-persoalan semacam ini. Tapi semoga tidak ya. Saya harapannya begitu. demikian. Harapannya tidak kena model investasi-investasi yang disebut sebagai bodong tadi itu. Nah, tentu kita mestinya, kalau menurut saya, kita yang berpendidikan ini harus lebih paham cara mendeteksi diri sebenarnya. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita harus dengan kemajuan ini kan informasi transaksi ilmu elektronik ini, transaksi kita kan elektronik. bisa mengecek ya di situs apakah ini legal atau tidak. Nah, sialnya kita ini yang berpendidikan tadi ini barangkali lalai. Barangkali ya lalai. Mungkin atau karena malas untuk ngecek gitu Bang Bahri. Malas ngecek atau karena memang keuntungan dari investasi yang disebut sebagai bodong tadi ini sangat menjanjikan. Menggiurkan. Sehingga ya sudahlah, daripada kita ini mengecek, lebih baik kita langsung saja. Hal yang menggiurkan biasanya buat kita lupa dari aspek legalitasnya tadi. Oke, baik. Kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu, ya, dan sekarang juga masih banyak diperbincangkan oleh warga Nusa Tenggara Barat, banyak yang menjadi korban, mulai dari kalangan menengah ke bawah sampai kalangan menengah ke atas pun sudah banyak yang menjadi korban, bahkan ada juga yang berinvestasi sampai miliaran rupiah. Bagaimana Bang Bahri melihat hal tersebut? Saya mendengar itu juga dari media ya. Iya. Banyak korban seperti itu. Ukuran banyak itu juga saya belum tahu ya, dari jumlah yang ikut dalam investasi itu berapa. Dari informasi yang kami peroleh ada ribuan, puluhan ribu bahkan. Puluhan ribu ya. Dari yang sudah melapor sudah banyak juga korban. Sudah banyak lagi. Nah, kalau dalam konteks hukum begini, mohon maaf ini ya. Ini kan masih dugaan. Ya, belum dapat kita kategorikan ini sebagai suatu tindak pidana, kan masih proses ini di aparat penegak hukum kan. Masih melakukan penyelidikan, betul tidak ini ada unsur pidananya atau tidak. Kalau ada unsur pidananya, siapa yang mempertanggungjawabkan perbuatan ini? Nah, untuk mendapatkan itu tentu dia membutuhkan alat-alat bukti sebagai pendukungnya. Ya, misalnya apakah ada saksinya kah atau tidak? Okay. Ya.
atau alat-alat bukti lain, misalnya surat atau keterangan ahli semacam itu, untuk mendukung. Kalau di dalam konteks hukum itu, kalau dia terpenuhi dua alat bukti yang sah, ya, dua alat bukti yang sah, maka dapat ditetapkan tersangka kepada orang yang diduga sebagai pelaku termasuk kejahatan tersebut. Hukum pidana, masuk ke dalam hukum pidana. Oh iya, ini yang saya bicarakan ini soal pidananya begitu Oke. ya kan? Ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati gitu. Sehingga saya tidak bisa mengatakan sudah banyak korban ya. Ya, karena itu tadi ini masih proses ya, masih proses di aparat penegak hukum. Nah, itu yang saya dapatkan. Oke, berarti secara hukum memang yang melaporlah yang berhak menjadi korban begitu ya? Ya tidak juga. Di dalam hukum itu, ini ya, di dalam hukum itu, siapapun bisa melaporkan tindak pidana sepanjang dia mengetahui peristiwa pidananya. Walaupun bukan seorang korban? Kecuali dalam delik aduan. Okay. Kecuali dalam delik aduan, yang melapor itu adalah pihak yang merasa dirugikan. Okay. Apa misalnya persoalan pencemaran nama baik, apalagi misalnya soal penipuan. Tapi kalau masalah ini juga bisa masuk ke sana? Ini yang bisa melapor ini dalam kasus dugaan ya, ada unsur penipuan di dalam ini adalah yang merasa dirugikan. Kalau saya tidak terlibat di dalam itu ya saya tidak punya punya legal standing untuk melaporkan hal tersebut. Yang merasa dirugikan silakan dilaporkan ke aparat penegak hukum. Tapi ini catatan saya ya, dalam melaporkan suatu peristiwa pidana itu jangan hanya sekedar melapor itu, supaya aparat penegak hukum itu juga tidak terlalu sulit di dalam bekerja untuk mencari dan menemukan peristiwa ini masuk kategori pidana atau tidak. Oleh karena demikian, ketika kita melaporkan suatu peristiwa dugaannya tindak pidana itu harus kita lengkapi dengan bukti-bukti awal kita. Oke, baik. Ditahan lagi Bang Bahri, kita break dulu ya. Harusnya di sini ada korban juga ya, yang mungkin lain kali di kesempatan berikutnya kita hadirkan korban juga yang lebih jelas seperti apa permasalahannya untuk bisa memberikan pencerahan juga kepada masyarakat. Kami break kembali, pendengar tetap bersama kami dalam Bincang iNews, kami segera kembali. Beragam kejadian yang sulit terlihat. Mengulas detik-detik kecelakaan, aksi kejahatan, serta momen lucu warga plus 62. Saksikan terekam bersama saya Brigadir Marcelina hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. The great events and programs in September. Rangkaian turnamen BWF World Tour 2023. FIBA World Cup 2023. AFC Under 23 Qualifiers 2024. European Qualifiers 2024. Asian Games Hangzhou 2023. Anugerah Komedi Indonesia 2023. New programs terekam. Dapur Masih. The great events and programs in September.
Eksklusif on iNews. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjuna Karamai. Baik pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bincang iNews. Saya masih berbincang-bincang bersama dengan Bang Bahri, pakar hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Tadi sempat dijelaskan bagaimana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, salah satu aplikasi yang dimainkan, boleh saya katakan ya, oleh warga Nusa Tenggara Barat, bukan hanya warga Nusa Tenggara Barat, tapi sudah ke Indonesia, begitu ya Bang Bahri ya? Trending ya. Kalau yang Bang Bahri mengikuti dari kasus pidana ini, apakah ada kemungkinan unsur pidana di dalamnya? Makanya sekarang ini kalau saya mengikuti perkembangannya, yang dilaporkan ini kan soal ada unsur dugaan penipuan. Kan gitu dugaan ya? penipuan. Ya, dugaan. Saya sebut dugaan ya, okay. Karena jadi sebelum dipastikan kita sebutnya dugaan penipuan. Ya, dugaan penipuan ya, yang dilakukan oleh salah satu aplikasi kan, gitu ya. Nah, itu saya senang lah kalau ada masyarakat yang melaporkan itu. Senang dalam artian supaya ini persoalan ini ada titik terangnya. Masyarakat melapor setelah izinnya dicabut. Masyarakat melapor setelah izin. Informasinya seperti itu. Oh iya nggak apa-apa. Maksud saya laporan itu silakan saja dilakukan oleh masyarakat. Nanti yang akan menentukan di dalamnya itu apakah ada unsur penipuannya atau tidak. Itu kan tergantung nanti dalam gelar perkara yang dibuat oleh aparat penegak hukum. Oke. Barometer ada unsur penipuan itu kalau secara hukum seperti apa? Jadi gini, itu kan jelas ya di dalam KUHP ya, pasal 378 kalau saya tidak keliru ya, terkait dengan soal penipuan ini gitu kan. Di situ unsur-unsurnya kalau kita menggunakan, salah satunya adalah kita menggunakan alamat palsu atau martabat palsu. Semacam itu. Atau kita menggerakkan orang lain untuk mendapatkan keuntungan ya bagi si pemilik tadi ini dengan cara yang tidak sesuai, semacam itu. Kalau ada hal semacam demikian, ya bisa jadi itu ada unsur pidana di dalamnya, semacam itu. Tapi lagi-lagi ya, biarkanlah aparat nanti akan mencari ya dan menemukan unsur-unsur itu, apakah terpenuhi atau tidak atas laporan yang dibuat oleh masyarakat yang merasa diri sebagai korban. Itu yang merasa diri sebagai saya sebut korban. Seperti itu ya, merasa diri sebagai korban. Secara hukum nggak ada masalah. Gitu. Nah, nanti kan aparat yang akan menilai ini masuk kategori pidana, ini tidak. Kalaupun yang ini masuk kategori pidana, siapa yang mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan ini, perbuatan pidana ini? Begitu. Kalau atas kasus yang lagi viral, kira-kira menjurus kemana? Siapa yang bisa mempertanggungjawabkannya? Makanya kita lihat di dalam hukum itu ada dua subjek hukum ya. Ada istilahnya natural person dan reh person. Nah, natural person ini adalah orang, sedangkan reh person itu adalah badan hukum atau korporasi. Jadi dua elemen ini dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ada unsur kesalahan dalam melakukan suatu perbuatan semacam itu. Nah, kaitannya dengan soal ini, kita letakkan dulu, apakah ini dilakukan oleh orang perorangan atau ini di bawah naungan sebuah perusahaan semacam itu. Nah, kalau di bawah naungan perusahaan, katakanlah perusahaannya berbentuk badan hukumnya PT misalnya, maka dalam konteks hukum itu, maka yang mempertanggungjawabkan itu adalah korporasi itu sendiri. Siapa dia? Itu pengurus dari korporasi itu sendiri. Karena di dalam hukum itu ada teori hukumnya, Genstraf Zonderskol, tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Artinya yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana itu adalah merekalah yang kalau dia kesalahan. adalah korporasi, maka korporasi itulah yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang merugikan orang lain tadi itu. Nah, itu pandangan saya seperti itu. Oke. Baik, tapi kalau ini masih kita berbicara yang sedang terjadi begitu ya beberapa waktu ini.
pastinya dari masyarakat juga mengikutinya karena mereka juga sering melihat izinnya. Dan bahasa yang kami terima informasinya adalah setelah izinnya dicabut itu baru ada yang melaporkan. Berarti dari awal memang sudah ada izinnya begitu ya? Nah, atau mungkin perizinannya berbeda? Kalau kita lihat perkembangan itu bahwa antara izin dengan pelaksanaan di lapangan itu yang berbeda. Oke. Kita lihat perkembangannya semacam itu. Betul tidaknya, yang paling sekali lagi yang paling berkompeten yang menyampaikan itu adalah pihak yang yang berwenang. Oke, tapi ini kan kita berbicara kemungkinan begitu ya Bang Bahri ya. Artinya kalau misalnya betul, ini kita berandai-andai ya, betul dia tidak sesuai dengan izinnya, maka otoritas yang berwenang pun berhak untuk mencabut izin tersebut kalau masuk kategori pelanggaran yang sudah berat. Oke. Nah, seperti itu. Nah, dalam konteks ini bisa jadi ya sudah masuk kategori yang berat. Bisa jadi kan semacam itu. Sehingga dia dicabut atau dibekukan kan izinnya. Nah, saya belum tahu pastilah istilah apa yang digunakan oleh pihak yang berwenang tersebut, apakah dia dicabut atau dia dibekukan semacam itu. Dicabut atau dibekukan. Iya. Sudah banyak yang terjadi beberapa waktu yang lalu juga beberapa aplikasi begitu ya dan tanda kutip yang menjanjikan menghasilkan uang. Mungkin itu juga disebutnya investasi ya. Dan itu dibekukan tapi lanjut lagi. Apakah dalam kasus ini ada kemungkinan lagi untuk mereka akan melanjutkan aktivitas mereka? Dalam hal ini seperti apa? Dalam perspektif hukumnya untuk bisa lanjut begitu? Sepertinya kalau untuk lanjut itu, ini kan soal investasi ya, peluangnya kecil kalau menurut saya ya untuk dilanjutkan ini ya, seperti itu. Peluangnya kecil? Iya, peluangnya kecil. Kenapa? Karena ini kan bukan untuk suatu perusahaan untuk menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat. Oke, baik. Kalau dia bentuknya kayak seperti bank itu kan mungkin bisa dilanjutkan. Kayak dulu lah ada bank yang dianggap gagal sistemik. Baik. Ya. Nah, kemudian, tapi bisa dilanjutkan. Iya kalau diperbaiki sistemnya, ya. Bisa dilanjutkan. Baik. Baik Bang Bahri, sayang sekali waktu kita terbatas. Mungkin di kesempatan berikutnya kita bisa lebih banyak lagi berbincang-bincang mengenai hal ini. Lebih banyak mengedukasi masyarakat juga tentang bagaimana bisa berinvestasi salah satunya ya yang sesuai dengan hukum legalitas. Boleh saya sekali. Closing statement boleh saja silakan. Saya ini singkat saja ya. Iya ke masyarakat ya. Mari kita berhati-hati untuk berinvestasi. Harus kita perhatikan seluruh regulasi-regulasi yang ada. Kalau kita takut akan terjadi persoalan di kemudian hari, kita harus konsultasi dengan teman-teman yang cukup berkompeten ya, mengetahui persoalan semacam ini. Atau lebih bagus ke lembaga-lembaga yang terkait semacam OJK semacam itu. Dan terakhir kepada aparat penegak hukum, mari kita buka persoalan ini secara terbuka. Ya, supaya masyarakat nanti tidak simpang siur apakah ini ada persoalan pidananya kah atau tidak. Baik. Terima kasih sekali lagi Bang Bahri sudah hadir di Bincang iNews kali ini. Sukses selalu untuk Bang Bahri dan juga untuk semua. Baik pemirsa, demikian Bincang iNews kali ini. Satu kata yang menyimpulkan perbincangan kita hari ini adalah hati-hati. Kita harus berhati-hati terhadap apapun yang akan kita kerjakan, termasuk juga dalam investasi. Saya Korea Hafizah, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.